Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas employee involvement atau keterlibatan dari pekerja. Sebelumnya kita akan membahas terkait teori motivasi menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow membagi motivasi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan level 1 atau berdasarkan survival. Motivasi akan timbul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, yaitu misalnya terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berusaha. Kemudian yang level 2 adalah yang berhubungan dengan security, yaitu motivasi akan timbul untuk mendapatkan jaminan keamanan atau karena mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan di tempat kerja. Kemudian selanjutnya adalah motivasi yang timbul untuk bisa mendapatkan akses atau fasilitas lingkungan sosial tertentu. Dengan tujuan ingin mendapatkan akses fasilitas di lingkungan sosial tertentu akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berusaha. Kemudian yang level 4 adalah kebanggaan, yaitu mendapatkan pengakuan dari dalam organisasi itu sendiri, serta motivasi level 5 yaitu sebagai sarana pembuktian individu akan memotivasi dia untuk lebih berusaha. Kemudian selanjutnya kita akan membahas keterlibatan employee dalam tim, yaitu dalam kerjasama tim. Secara khusus kita akan membahas tim yang berkaitan dengan quality circle. Tipe-tipe tim dalam quality circle ada 4 jenis. Yang pertama adalah tim pengembangan proses. Pada jenis yang pertama ini, tim pengembangan proses ini terdiri atas dari satu fungsi dan subfungsi itu sendiri. Jadi tidak berbeda-beda fungsi dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi ini bisa saja terdiri atas bagian engineering, operasi, produksi, finance, accounting, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah natural teamwork. Natural teamwork itu adalah jenis tim yang beranggotakan dari satu fungsi dengan manajer sebagai pimpinannya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama tim yang mandiri, biasanya terdiri atas anggota-anggota yang selevel yang akan bekerja sama secara mandiri. Koordinator dari kelompok nomor 4 ini biasanya merupakan sukarelawan atau dipilih secara bergantian, secara bergiliran, atau ditentukan oleh anggota tim itu sendiri. Kemudian dalam quality circle, karakteristik kerjasama tim yang efektif akan didukung. Yang pertama adalah adanya sponsor. Dengan adanya sponsor atau pendukung, maka teamwork atau kerjasama tim itu akan efektif. Yang kedua adalah adanya panduan, contohnya yang berhubungan dengan peraturan, berhubungan dengan tujuan, visi misi, dan sebagainya, referensi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik teamwork yang efektif adalah komposisi anggota. Misalnya anggotanya lengkap berdasarkan lintas fungsi yang lengkap, kemudian komposisi anggota juga berpengalaman, mempunyai knowledge yang baik, dan sebagainya. Kemudian teamwork yang efektif juga akan lebih baik lagi jika anggota-anggotanya mendapatkan training dan anggotanya itu akan bekerja sama di dalam tim. Kemudian pertanggungjawaban dari masing-masing anggota atau anggota dari dalam tim itu bertanggung jawab serta siap untuk dinilai performa kinerja mereka merupakan karakteristik teamwork yang efektif. Dan yang selanjutnya adalah sumber daya pendukung yang lengkap seperti akses informasi, akses fasilitas, maupun akses peralatan, maupun akses-akses yang lainnya.
Kemudian dalam quality circle terdapat bagian-bagian yang atau terdapat subfungsi. Yang pertama adalah fasilitator. Fasilitator berfungsi yang pertama adalah memberikan feedback terkait efektivitas dari proses, bertindak untuk mengingatkan kinerja tim agar selalu bekerja dalam jalur yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah tim recorder yang berfungsi mendokumentasikan ide pokok, hasil diskusi, menyediakan dokumen yang dibutuhkan oleh tim. Itu adalah fungsi tim recorder. Kemudian fungsi tim keeper adalah memonitor jadwal tim sesuai dengan agendanya. Kemudian yang terakhir adalah anggota tim. Anggota tim yang berkontribusi maksimal dan proaktif dan mendukung serta mempunyai gagasan untuk tim merupakan anggota tim yang akan menghasilkan kerjasama tim yang efektif. Fase-fase pembentukan dalam quality circle yang pertama adalah fase forming atau pembentukan. Di sini merupakan fase perumusan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim. Kemudian yang kedua adalah fase storming, fase di mana masing-masing anggota tim mulai melakukan pekerjaan berdasarkan sub bidangnya masing-masing. Pada fase storming ini rawan terjadinya konflik antar individu. Namun fase storming ini sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan individu dan pengalaman dari masing-masing anggota tim. Kemudian selanjutnya adalah fase norming. Fase norming adalah fase di mana anggota tim mengetahui tujuan dari dibentuknya tim sehingga bisa melakukan mulai melakukan kerjasama atau mulai menentukan arah yang sama sehingga perselisihan atau konflik mulai berkurang. Fase performing adalah fase kerjasama tim untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah fase adjourning atau fase evaluasi kinerja terhadap tim itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah keterlibatan karyawan yang berhubungan dengan sistem reward dan punishment. Sistem reward akan memberikan kontribusi positif, yaitu akan memberikan motivasi karyawan terhadap organisasi atau meningkatkan motivasi dari organisasi itu sendiri. Kemudian akan membangkitkan lingkungan kerja yang kompetitif dalam hal yang positif. Kemudian akan memberikan hal yang nyata bagi anggota yang mempunyai kinerja yang tinggi, serta akan memberikan pandangan bahwa organisasi tersebut menganggap penting terhadap kualitas dan produktivitas. Reward itu bisa dalam banyak bentuk, yaitu dalam bentuk hadiah, dalam bentuk fasilitas, dalam bentuk kenaikan pangkat, maupun pengumuman di media sosial atau media massa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan pekerja dalam serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan salah satu bentuk keterlibatan karyawan dengan manajemen untuk memajukan organisasi atau perusahaan. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh manajemen terkait dengan serikat pekerja agar bisa bekerja sama dan saling menguntungkan. Yang pertama adalah bekerja secara kooperatif menjadi komite kualitas. Dengan serikat pekerja menjadi komite kualitas akan memberikan keuntungan, yaitu adanya peningkatan yang terus-menerus karena pekerja atau serikat pekerja itu bisa melihat kekurangan dari bisa melihat kesempatan-kesempatan untuk peningkatan produktivitas maupun performa dari kinerja perusahaan itu. Namun kerugiannya, serikat pekerja yang terlalu dekat dengan manajemen akan mengetahui kelemahan manajemen sehingga suatu saat nanti ketika terjadi konflik, maka serikat pekerja akan lebih kuat daripada manajemen. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan kekuatan masing-masing dalam memberikan pengaruh sehingga kerjasama akan menjadi seimbang.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.